Saya tuh berpikir kok sepertinya saya nggak akan praktek jadi dokter gigi ya. Jarang yang media punya training khusus untuk agar wartawannya bisa meliput perang atau menjadi wartawan perang, nggak ada. Nah akhirnya saya jadi aktif di pers kampus, menulis segala macam, menjadi pembimbing redaksi, pembimbing umum dan seterusnya. Ada di menjadi ketua lembaga sensor film Indonesia ini. Ya, karir saya kalau boleh dibilang memang dasarnya adalah jurnalis. Saya memang menjadi wartawan. Bahkan sejak saya di kampus, seusia Hasya dan teman-teman ini, saya menjadi aktivis pers kampus. Ya. Jadi saya aktif menulis dan bahkan menjadi pemimpin redaksi majalah Dentisia, majalah fakultas saya. Fakultasnya bukan komunikasi ya, saya fakultas kedokteran gigi. Nah, tapi saya, nah ya, tapi jangan tanya kenapa dan bagaimananya ya. Pokoknya itu jalan hidup saya saja. Nah, akhirnya saya jadi aktif di pers kampus, menulis segala macam, menjadi pemimpin redaksi, pemimpin umum dan seterusnya. Bahkan saya menjadi presidium Perhimpunan Pers Mahasiswa Yogyakarta, termasuk juga menjadi sekjen presidium atau ketuanya lah Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI. Nah, dalam suasana yang saya menjadi aktivis di era 1990-an, saya juga harus kuliah di kedokteran gigi menyelesaikan gitu. Karena kalau saya drop out kan saya malu ya. Kan biasanya aktivis itu IP-nya jelek, terus nggak lulus segala macam. Jadi ada dorongan juga, oke, aktif menjadi pers kampus, aktif di pers kampus, tapi juga harus lulus kuliah gitu. Karena kan itu pertanggungjawaban kita kepada orang tua juga. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebelum saya lulus saya sudah menjadi wartawan, bukan hanya pers kampus, bahkan saya menjadi wartawan di Jogja pada saat itu. Jadi sambil kuliah sambil kerja jadi wartawan. Udah itu saya jalani terus. Akhirnya pada titik tertentu Hasya saya mendapatkan semacam bisikan dari langit. Waduh, ada ya bisikan dari langit ya. Saya tuh berpikir kok sepertinya saya nggak akan praktek jadi dokter gigi ya. Karena saya begitu menjiwai menjadi wartawan, jurnalis kampus, kemudian juga menjadi wartawan. Dan menjadi wartawan saya menemukan fakta moral, fakta psikologi, fakta rasional juga bahwa wartawan itu penyambung lidah masyarakat loh. Dia menyuarakan the voiceless, dia menyuarakan orang-orang yang nggak bisa bersuara. Dia menyuarakan orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi dia juga pada saat yang sama, pada sisi yang sama, dia juga menyampaikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Jadi ini fungsi yang juga mulia, sama-sama seperti dulu kita berpikir, dokter itu profesi mulia. Iya, karena persoalan hidup, mati, penyakit dan segala macam. Nah, pada saat itu saya juga berpikir wartawan juga profesi mulia gitu. Sehingga begitu saya lulus, akhirnya saya menekuni profesi sebagai wartawan. Nah, waktu itu setelah saya lulus kuliah, saya menjadi wartawan majalah Tempo. Dan kemudian pada tahun 2003 ketika ada perang Irak ya, Februari sampai April 2003, saya meliput perang Irak itu dari Baghdad gitu. Jadi saya langsung di sana pada saat itu, dan saya satu-satunya wartawan Indonesia yang ada di dalam pada saat perang sampai berakhir. Gitu. Ya, hebat banget. Jadi wartawan perang itu gimana? Susah ini maksudnya gini. Tradisi media di Indonesia itu tidak banyak memberikan kalau disebut in-house training. Tidak banyak memberikan pelatihan khususnya soal menjadi wartawan perang. Kalau Hasya menjadi taruhlah aktif di pers kampus atau bahkan di pers umum ya, wartawan di pers umum, di media umum, itu kan diberi pelajaran in-house trainingnya itu
bagaimana menulis berita yang baik, news feature, kemudian in-depth reporting, kemudian investigative reporting dan segala macam, ya kan? Itu paling. Nah di media umum juga begitu. Jarang yang media punya training khusus untuk agar wartawannya bisa meliput perang atau menjadi wartawan perang, nggak ada. Jadi ketika saya dikirim ya saya akhirnya belajar sendiri. Itu lebih soft ya ketimbang AK-47. Kenapa saya harus tahu suara ini? Karena pasukan perang yang di lapangan senjatanya beda. Nah, jadi hanya dari bunyi senjata itu kita harus tahu. Dan itu harus ya kita cari tahu sendiri gitu. Karena nggak ada training ya kan? Nah, itu yang berat di sana, Asia. Masya Allah. Terus perjalanan Bapak dari menjadi aktivis pers atau ya dari wartawan gitu ya, secara profesionalnya menjadi sekarang ini ketua lembaga sensor film. Wah, itu panjang ya. Kamu menanyakan 20 tahun perjalanan hidupku dengan satu pertanyaan ini. Tapi cukup nggak ini waktu podcastnya? Nggak kan biar teman-teman KPI, sobat KPI tahu ya. Saya akan coba ramu deh. Jadi saya profesi sebagai wartawan. Oke, saya menekuni menjadi wartawan. Saya pernah di beberapa tempat lah, di majalah Tempo, di Liputan 6 SCTV, kemudian menjadi pemimpin redaksi mingguan prioritas, kemudian menjadi direktur news dan program TV Muhammadiyah. Jadi pada saat itu saya bersama Pak Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, ya saya tepatnya bukan bersama lah, membantu Pak Din Samsudin mendirikan TV Muhammadiyah. Nah, saya direktur news dan program pertama TV Muhammadiyah. Kemudian menjadi direktur utama harian Jurnas, Jurnal Nasional. Kemudian setelah itu, kok ada yang ngasih info ke saya, Mas Romi, itu di lembaga sensor film sedang ada rekrutmen. Mas Romi daftar deh. Saya tadinya nggak kebayang, karena saya wartawan, jadi bayangan saya adalah mungkin Komisi Penyiaran Indonesia, KPI misalnya, atau Komisi Informasi, atau yang berkaitan dengan dunia penyiaran, pers, media gitu. Kalau di lembaga sensor film kan saya bayangkan nyensor. Sementara di media tugasnya membuka, non sensor. Jadi waktu itu ini bener nih saya disarankan untuk ya sudah saran seorang abang yang baik kepada saya, kemudian ya saya ikutin. Ya sudah, saya hanya mendaftar submit untuk lembaga sensor film di tahun sekitar 2014 akhir. Ya, 2014 akhir, kemudian dilantiknya 2015. Nah, akhirnya masuk menjadi anggota lembaga sensor film tahun 2015. Ya, saat itu pasti puyeng ya. Saya bayangkan saya di media yang biasa harus menulis dan mengungkap, bahkan membuka. Karena saya ketika di majalah Tempo dan yang lain-lain itu bukan hanya wartawan perang, tapi wartawan investigasi. Jadi di Tempo itu saya 5 tahun menjadi tim investigasi. Jadi bayangkan saya harus membuka, mengeruk informasi yang tertimbun, tersembunyi, kemudian harus menyensor. Nah, itu sempat gampang awalnya. Tapi kemudian saya berpikir, oh negara ini memang memerlukan lembaga sensor film. Kenapa tuh Pak? Nah, karena begini, di Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 dikatakan semua film yang akan tayang dipertunjukkan untuk khalayak publik di Indonesia, khususnya bioskop, TV, dan juga jaringan informatika, itu harus disensorkan ke LSF. Wajib. Bunyi undang-undangnya begitu. Setelah saya kaji, ternyata oh iya betul, memang diperlukan, LSF ini masih diperlukan. Kenapa? Kalau orang Indonesia yang bikin film, mungkin masih mikir lah ya, kalau mau bikin adegan yang, ya mohon maaf, pornografi, telanjang, ya unsur ketelanjangan segala macam, kan pasti masih malu dengan tetangganya, dengan temannya, dengan lingkungan sekitar dia lah. Bahkan ada tata moral yang si pembuat film mungkin juga masih mikir gitu. Tapi kalau film dari luar, itu kalau murni telanjang, ya sudah dia pasang aja telanjang. Nah kalau nggak ada lembaga sensor film, kemudian itu hanya langsung tayang saja karena nggak ada lembaga sensor film,
kita bisa bayangkan isinya bioskop kita, TV kita, ya isinya film-film seperti itu kan, yang dengan mudahnya diisi dengan gambar-gambar telanjang dan segala macam. Bukan berarti nggak bisa. Indonesia ini kan bukan negara agama, tapi sekaligus pada saat yang sama bukan negara liberal yang membolehkan hal yang semua-muanya gitu. Jadi ada norma, ada etika, ada aturan yang melingkupinya gitu. Nah, ini yang menjadi catatan yang kemudian membuat saya akhirnya berpikir, oh oke, saya akan mengabdi di lembaga sensor film dengan cara saya yang dengan background wartawan. Nah, itu yang sekarang saya lakukan. Jadi di LSF ini sekarang sudah kita modernisasi manajemennya. Jadi pola pengelolaannya, baik sistem di internal, sistem kepegawaiannya, manajemen internalnya, komunikasinya segala macam itu sudah kita insya Allah perbaiki ya. Ya insya Allah sudah berbenah lah. Buktinya LSF di tahun 2023, Desember 2023, LSF mendapat peringkat nomor 2 tingkat lembaga se-Indonesia dari Ombudsman RI untuk predikat kepatuhan, ya, predikat kepatuhan pelayanan publik. Jadi artinya pelayanan publiknya itu nomor 2 tingkat lembaga seluruh Indonesia. Pelayanan itu artinya apa? Kalau orang mau datang ke lembaga sensor film, kalau orang mau menyensorkan ke LSF, itu pelayanannya bagus, nomor 2 se-Indonesia gitu. Nah, dari sisi keterbukaan informasi, LSF mendapatkan menuju informatif nomor 1 tingkat lembaga se-Indonesia. Jadi menuju informatif yang tadinya sama sekali nggak masuk penilaian. Nah, ini yang saya lakukan. Terus cara menyensornya juga berbeda Hasya. Dulu zaman Hasya belum lahir, belum lahirnya artinya gini. Dulu itu film bentuknya seluloid. Jangan-jangan saya mengatakan seluloid, kamu juga nggak tahu. Seluloid itu yang kayak apa? Ya, pita seluloid itu yang pita. Coklat itu? Coklat. Itu pita seluloid namanya. Dulu kalau disensor di LSF, misalnya ada gambar pornografi telanjang, itu langsung digunting. Digunting pitanya, terus disambung pakai solatip. Oke? Nah, zaman dulu orang marah-marah. Karena LSF langsung menggunting, disambung pakai solatip, dikembalikan ke pemilik film. Ini sudah lulus sensor. Jadi si pemilik film terima bersih. Guntingannya di mana? Disimpan di kantor LSF. Nah sekarang nggak bisa begitu. Ada 2 hal. Kenapa? 1, sekarang sudah zaman demokratis. Ya. Orang nggak bisa lagi main band, main potong segala macam. Dan di zaman demokratis, di zaman yang serba demokrasi sangat besar ini, sangat kuat ini, orang semakin sadar tentang apa? Rights. Hak kekayaan intelektual, property rights. Kalau filmnya orang diguntingin, disambungin, kemudian guntingannya disimpan, yang membuat film ini siapa? Pemiliknya. Hasya misalnya punya film, Hasya yang punya film, yang membuat itu Hasya atau Hasya dan LSF. Karena LSF kan yang guntingin juga. Guntingannya disimpan lagi. Ya. Jadi secara demokratis ini nggak bisa. Ini soal rights, LSF nggak bisa ikut-ikut. Yang kedua, perkembangan digital. Sudah bukan lagi celluloid yang tinggal gunting. Sekarang menggunakan digital cinema package. Digital, nggak ada barangnya nih. Barangnya hanya ada di dunia maya. Sekarang kalau LSF menyensor, bukan lagi nonton celluloid digunting, tapi pakai layar. Digital cinema package namanya. Jadi seperti kita membuka file email yang dari attachment, kemudian kita klik, kita tonton, persis seperti itu. LSF menyensor filmnya juga menonton seperti itu. Bahkan ada passwordnya. Password itu diberi timeline, hanya bisa dibuka misalnya jam 9 sampai 12 siang. Sebelum dan setelah itu nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena untuk menghindari pencurian, pembajakan dan segala macam. Jadi sangat secret banget ini prosesnya. Nah di zaman yang sudah seperti ini, LSF tidak bisa lagi main gunting. Maka yang dilakukan sekarang LSF adalah menyensor digital cinema package tadi di layar,
kemudian dicatat. Kalau ada adegan misalnya telanjang, oke, dikasih catat time code. Hasya, filmmu time code sekian sampai sekian ada adegan telanjang. Please, silahkan dikemas deh. LSM nggak mengatakan harus dipotong, harus dihilangkan, nggak, terserah. Yang punya film kan Hasya. Adegan itu mau diapain terserah Hasya. Yang penting nggak ada telanjangnya saja. Kalau sensornya itu ketika udah diperiksa adegan ke berapa, pada menit ke berapa, terus dikembalikan lagi. Kembalikan ke pemilik. Oh, mereka yang menyensor. Mereka yang ya bahasanya itu. menyensor ya, tapi mereka yang melakukan perubahan sendiri. Mau diapain terserah, mau diganti gambar lain, mau dihilangkan, dipotong, mau dibikin blur. Kamu kalau zoom blur kan kelihatan, belakang nggak kelihatan tuh. Mau dibegituin juga bisa. Jadi pernah ada satu film, 2 orang berdialog, dialognya penting, tapi di belakang ada orang cewek berjalan ke kanan, ke kiri, telanjang. Terlihat. Nah, kami bilang ke pemilik filmnya, dialog ini penting, karena kalau dialog ini hilang, konteks filmnya hilang. Karena dialog ini penting banget. Tapi ini nih orang di belakang ini gimana? Nah, tolong yang ini ganggu nih. Udah. Kami nggak mengatakan harus dipotong, harus apa. Karena kalau dipotong dia hilang. Padahal ini penting secara konteks. Maka yang mereka lakukan adalah ini di blur layarnya di belakang. Jadi orang nggak terlihat ini telanjang atau apa. Jadi orang hanya terlihat lalu lalang. Tapi kita nggak bisa lihat ini pakai pakaian atau enggak, karena buram kan, blur. Seperti kalau kita zoom di belakang di blur, ya backgroundnya. Ini persis begitu, bisa kok. Jadi menyensor film itu tidak asal, oh ini ada adegan telanjang, potong. Ada adegan telanjang, hilangkan, ganti. Nggak bisa begitu. Melihatnya itu harus kontekstual. 0 menit sampai akhir. Misalnya 90 menit, 110 menit. Jadi dari 0 sampai 110 menit itu dilihat konteksnya. Nggak bisa asal dilihat, oh ada adegan ini nih, potong. Ada adegan telanjang, hilangkan. Tunggu dulu, adegan telanjangnya ini seperti apa? Karena kalau dengan di blur belakangnya, backgroundnya bisa, kenapa enggak? Nah ini pengalaman di LSF seperti itu. Saya kira LSF yang menyensor. Oh enggak. Memang, dan Hasya ini mewakili jutaan masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa LSF lah yang ngeblur tayangan-tayangan di TV. Maka ketika ada siapa, Sandy, Shizuka apa Shisuke tuh? Shisuke kan keju yang jagung itu ya? Jasuke itu. Jasuke ya. Kartun yang di blur itu loh. Iya. Kemudian apalagi banyak. Itu LSF diserang. Dan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia ya, bukan KPI Prodimu. Mereka mengatakan ini LSF kebangetan. Masa kartun pakai bikini tapi kartun animasi di blur. Padahal bukan LSF yang ngeblur. LSF ini nggak pegang barangnya. Dari mana bisa ngeblur? Dan LSF tidak pernah minta itu di blur. Itu yang punya film sendiri yang ngeblur. Kami nggak pernah. Masa hanya menonton animasi pakai bikini kemudian harus di blur? Yang bener aja. Kita juga bisa membedakan ini mana animasi, ini mana apa. Apalagi memeras susu sapi dulu di blur juga kan. Iya kan ada itu di TV, LSF diserang, KPI diserang. Ya siapa sih yang memeras susu sapi, itu kan natural sekali. Jadi masyarakat banyak yang belum tahu, termasuk Hasya nih sekarang sudah mulai tahu kan. Nah kira-kira begitu. Jadi LSF sudah nggak ngeblur lagi. LSF ketika menyensor itu hanya mencatat adegan, kemudian diserahkan pada si pemiliknya. Mau diapain terserah. Peninjauan gitu. Betul. Ya? Bahkan kalau mau dipotong pun itu pemilik filmnya yang motong. Jadi kalau kamu nanti menemui film di bioskop, Hasya kamu nonton, terus ada gambar yang goyang karena kepotong, jangan salahkan LSF ya. Itu orangnya sendiri tuh yang motong, bukan LSF. Karena LSF nggak pegang barangnya. Nontonnya pun pakai password. Password pun dibatasin jamnya. Jadi LSF nggak punya. Gitu. Paham. Baru terbuka nih, ternyata LSF juga sangat ini ya, apa ya,
dilematis untuk berhadapan dengan kulturalnya masyarakat, persepsinya masyarakat juga ya. Nah, gini Pak, Hasya jadi penasaran sama Bapak memandang film dan dakwah terutama di Indonesia. Belum lagi harus melihat nih stereotip di masyarakat itu bagaimana ketika dirasa oleh masyarakat ini filmnya secara konteksnya nggak mendidik gitu, atau filmnya menyesatkan atau kayak gimana, itu gimana tuh Pak? Nah, pertama yang harus dilihat dan dipahami adalah LSF itu di Undang-Undang Perfilman punya kewajiban juga memajukan perfilman Indonesia. Dalam hal ini harus menghargai proses kreatif, proses seni, proses budaya yang dilakukan oleh pembuat film. Silahkan berkreasi seperti apapun. Tapi pada saat yang sama LSF punya tanggung jawab juga untuk seperti dalam undang-undang juga menjaga masyarakat dari pengaruh negatif film. Nah, misalnya film telanjang tadi kan apa sih? Pasti banyak mudorotnya kan kalau orang diberi banyak tontonan telanjang misalnya, atau sadistik yang berlebihan. Maka LSF harus menjaga itu. Nah, ini di tengah-tengah, in between. Sekaligus jangan lupa, Hasya dan juga teman-teman, film itu mengandung banyak unsur. Satu, edukasi, jelas. Dari film orang bisa belajar. Tapi ada juga loh, fun, hiburan. Ya kan film kalau nggak mengandung hiburan itu berarti tutorial perkuliahan, ya kan? Bukan berarti yang ngisi kuliah tidak bisa menghibur, bukan begitu. Tapi perkuliahan ini sifatnya murni edukatif, isinya edukasi. Nah, film bukan tutorial. Jadi film itu ya kadang bisa bikin orang fun, senang, gembira, tertawa, ngakak, senyum. Pada saat yang sama bisa nangis. Jadi dalam satu film dia bisa nangis, tertawa, senyum, gembira, teriak karena ayo jagoannya menang misalnya. Jadi film tuh begitu. Nah, edukasinya ini jangan dibayangkan isinya tutorial pendidikan. Edukasi itu jangan diletakkan pada skup yang kecil bahwa isinya ayat-ayat saja atau kalimat-kalimat perkuliahan. Enggak. Dengan kejadian yang ada di film itu, kita bisa belajar banyak. Itu pun sudah edukatif sifatnya. Misalnya begini, kalau jagoan yang baik melawan penjahat yang buruk, jagoannya menang, penjahat yang buruk kalah. Oke? Ini edukasi. Kalau kita berbuat baik, kita menjadi orang yang baik, maka kita bisa mengalahkan keburukan. Oke? Di film nggak bisa begitu terus. Pada saat tertentu bisa yang baik melawan yang buruk, lakon melawan penjahat, penjahat yang menang. Di film bisa begitu. Terus kalau ada film begini, apa kita akan mengatakan film ini nggak ada edukasinya nih? Jangan salah, tunggu dulu. Nggak bisa langsung memberi judgement, memberi penghakiman begitu. Kenapa? Ternyata ini film ini secara utuh menunjukkan konteks bahwa ini masyarakat sedang dalam kondisi yang sakit. Maka yang baik ini sudah berupaya baik, tetapi karena kebaikan ini tidak dimanage secara baik, sementara keburukan yang memanagenya dengan baik, kumpulannya banyak, kumpulannya terorganisasi dengan rapi, mereka yang menang. Jadi kita memberi si film ini, memberi gambaran seperti itu, kita yang nonton mendapat hikmahnya beda. Oh, kalau berbuat baik saja itu nggak cukup, menjadi orang baik saja itu nggak cukup, tapi harus berhimpun, harus berorganisasi, harus tahu lawannya itu siapa. Yang dianggap lawan itu kan keburukan tadi. Sekuat apa mereka? Sebesar apa mereka? Organisasinya serapi apa mereka? Maka kalau kita mau melakukan dalam sebuah pertempuran seperti ini, kita yang merasa orang baik harus mengukur
di mana ini? Jadi film ini harus dipahami sebagai hikmah ke situ. Bukan, oh kalau jadi orang baik ini kalah ya sama orang buruk. Enggak. Oh kalau jadi orang baik tetapi tidak termanage dengan baik, tidak terorganisasi dengan baik, keburukan yang menang. Rasulullah juga begitu. Sayyidina Ali juga mengatakan begitu. Kenapa keburukan ini merajalela dan mereka menang? Karena kebaikan tidak terorganisasi dengan baik. Ini nggak ada hikmahnya? Ada dong. Ini nggak edukatif? Lah, kan nilai-nilai penting. Iya. Nah, melihatnya begitu. Terus, lebih ekstrim lagi nih Hasya ya dan teman-teman. Di film itu ada begini. Orang buruk, penjahat lah taruhlah, melawan orang buruk juga, sama-sama penjahat. Filmnya bercerita tentang dua penjahat ini saling bertempur, salah satunya menang. Terus kita akan mengatakan, ini film gak ada edukasinya sih. Penjahat, yang satu penjahat, yang menang salah satunya. Tunggu dulu. Karena terkadang di kehidupan nyata, itu kita tidak bisa melihat, tidak bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak. Semua kalau dalam hal, misalnya politik, dalam hal penampilan politik kan pasti semua baik. Kita nggak tahu mana yang, maka akhirnya ada idiom, oke, kita memilih yang terbaik dari yang buruk-buruk. Artinya ini sama-sama buruk nih, yang ini penjahat A, yang ini penjahat B, yang ini penjahat C dalam film ya. Kemudian penjahat B yang menang. Terus kita mau mengatakan film ini nggak ada hikmahnya? Enggak dong. Dalam hal pilihan yang semuanya tidak memungkinkan baik, maka yang terbaik dari yang buruk-buruk ini itu sudah yang baik. Ini pelajaran bukan? Pelajaran. Jadi di film itu kita bisa menilai, melihat film secara utuh dan maknanya dalam. Bukan sekedar film ini mengajarkan kalimat-kalimat kebaikan semua isinya. Bagus, saya nggak mengatakan itu nggak bagus dan saya nggak mengatakan itu tidak edukatif. Itu bagus dan edukatif. Tapi kalau isinya begitu, kira-kira yang nonton banyak nggak? Nah, biasanya yang lempeng saja itu, kok yang nonton sedikit ya. Di Indonesia misalnya banyak film horor. Iya, film horor banyak. Yang box office 10 box office film Indonesia mayoritas horor. Hanya satu yang nomor 2 itu agak lain ya, yaitu komedi, tapi ya ada bumbu-bumbu horornya juga. Ya. Tapi sisanya yang drama, romance dan segala macam itu berapa banyak? Nah ini yang harus kita ambil hikmah atau pelajarannya, bahwa tidak semua dalam film itu harus menampilkan hal-hal yang baik terus. Secara eksplisit di visual dan juga di audiovisualnya gitu. Nah banyak hal yang kita harus dalamin soal film ini, Hasya. Masya Allah. Panjang ya? Iya. Ini bisa sampai juga, subuh nih. Saya baru sampai kebuka cara pandang baru. Ternyata film itu bukan ya kayak tutorial tadi, tapi harus mengaduk emosi, membuka cara pandang juga. Betul. Dan melihatnya harus kontekstual, harus utuh. Sebagai satu kesatuan dari 0 sampai 120 menit. Jangan dilihat adegan per adegan. Misalnya begini, kalau melihat adegan per adegan pasti salah dan meleset. Dalam film ada adegan anak berbuat durhaka pada ibunya. Nggak bener dong? Iya. Mau ayat apapun, agama apapun nggak bener ini. Bener nggak? Iya. Tapi itu harus ditampilkan di film. Jangan dilarang. Kalau nggak boleh, terus kita nggak tahu dong. Kan kini berdakwah di film ini pakai gambar, pakai kejadian, dialog. Ya adegan, dialog, visualnya apa? Anak lagi durhaka sama ibunya. Nggak boleh dipotong, tapi dilihat konteks secara utuh. Nanti kita lihat, apakah anak yang berbuat durhaka pada ibunya atau orang tuanya ini, kehidupannya seperti apa? Kalau kemudian dia kehidupannya, kuliahnya lancar, dapat kerjaan enak, gajinya besar, kaya raya, padahal dia durhaka sama ibunya. Lah ini film mau cerita apa sih?
Tapi kalau di ujungnya nanti dia hidupnya susah, dia hidupnya berat, kemudian dia ingat dia pernah berbuat jahat kepada ibunya, kemudian dia tobat dan minta maaf pada ibunya, kemudian di akhir cerita kehidupannya bahagia. Lah ini kan dakwah. Jadi kalau kita punya salah sama orang tua, ya minta maaf dulu, jangan melanjutkan hidup dulu. Kan begitu. Karena Rasulullah juga pernah mencontohkan, ada orang yang, ya Rasul saya ini kenapa hidupnya susah banget sih? Ya Rasul cuma mengatakan, kamu masih punya hutang tuh, kamu harus minta maaf dulu sama orang tuamu. Baru setelah itu dia bisa lega. Di film juga bisa begitu, tapi adegannya tetap ada orang anak yang durhaka pada orang tuanya. Jangan dilarang ini adegan ini. Harus ada justru adegan itu untuk menunjukkan yang durhaka itu yang seperti apa sih? Yang penting message-nya, di ujung nanti dia seperti apa. Konteks secara utuh ya. Itu Asya, kalau bikin film yang seperti itu ya teman-teman. Iya, teman-teman dari KPI Studio juga. Ini mungkin Bapak karena sudah habis ya? Berapa menit nih? Oh. Udah lama, padahal perbincangannya masih padahal baru 2 pertanyaan ya? Iya, baru 2 Kamu punya 10 pertanyaan tuh saya lihat. Lebih Pak. Oh lebih ya? Di sini ada. Oh berarti dibikin seri saja. Ya nanti. Karena sinetron aja ada serinya, masa podcast nggak ada serinya? Ya, Oke, lanjut. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi sama Bapak dan dari lembaga sensor film yang lain membahas tentang film ini. Ini mungkin terakhir nih Pak, pesan untuk para sineas, terutama dari Sobat KPI Studio ini, untuk membuat film-filmnya atau inti-inti pesan yang ingin Bapak sampaikan. Saya teringat, kalau diminta pesan ini, saya teringat kalimat dari orang yang cerdik, cendekia, ya, dari Persia. Dia mengatakan begini, saya sungguh-sungguh berharap bahwa evolusi manusia akan mencapai suatu tingkat kematangan sedemikian rupa, sehingga ia menjelmakan senapan-senapan mesin menjadi pena-pena. Karena pena telah melayani kemanusiaan, sedangkan senapan mesin tidak. Pena ini simbol apa? Simbol knowledge, simbol ilmu pengetahuan, simbol literasi. Maka kalau teman-teman ingin membuat film, bahkan ingin membuat film yang bagus, bahkan ingin membuat film yang bagus dan bermanfaat dan menjadi tuntunan masyarakat, maka literasinya harus kuat, bacaannya harus kuat, tontonan filmnya harus kuat. Mustahil bikin film tapi nggak pernah nonton film. Mustahil bikin film tapi nonton filmnya cuma 1, cuma 2. Nggak mungkin. Ya. Sehingga literasi, ilmu pengetahuan atau knowledge itu menjadi dasar yang paling besar dan utama kalau teman-teman ingin berkarya, apalagi melalui film. Itu khasnya. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Pesan yang begitu penting tapi seringkali dilupakan apalagi oleh para mahasiswa ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di podcast Ruang Kelas ini bersama para mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Semoga pesan ini dan percakapan ini, dialog antara saya dengan Pak Romi Fibri Hardianto ini dapat diambil pesannya dan diaplikasikan oleh para Sobat KPI. Sekian mungkin ya Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama Hasya dan Sobat KPI dimanapun berada. Sukses selalu ya. Amin.